Pagi, 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 pagi. Apa kabar? Yesus luar biasa. Yes, 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 yes. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Kak Ana dan Kak Hargi. Adik-adik, hari ini kita akan memasuki pendalaman iman yang ketiga. Kak Hargi, hari ini kita temanya apa sih? Temanya, Aku Siap Diutus. Yeay! Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, seperti biasa, kita nyanyi dulu yuk bersama kakak-kakak. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, mari bersuka, bersuka citalah. Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah bersukaria. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Selvi. Kita sama-sama berdoa, kita bersikap sopan, kita mau menghadap Tuhan kita. Mari adik-adik, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapa, sekarang kami anak-anak-Mu akan mengikuti acara kegiatan pada hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu. Semoga bina iman yang disampaikan oleh narasumber kita dapat diterima dan dilaksanakan di kegiatan mereka, di kehidupan mereka sehari-hari. Ya Bapa, berkatilah juga anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan kesehatan agar mereka bisa menyaksikan kami lagi di minggu-minggu yang akan datang. Ya Bapa, berkatilah juga para orang tua yang senantiasa mendukung dan mendampingi anak-anaknya untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang disampaikan. Ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, tadi kan kita udah doa nih. Kita sekarang mau masuk ke pendalaman iman. Tapi sebelum itu, supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat! Gimana adik-adik? Sudah semangat kan? Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Sister Marsiana. Adik-adik di rumah bisa menyiapkan Alkitab dan buku catatan. Selamat mendengarkan! Halo, selamat pagi buat anak-anak yang ada di rumah. Salam misioner. Nah, hari ini kita kembali merenungkan pendalaman kitab suci pada minggu yang ketiga. Dan pada minggu yang ketiga ini kita diajak untuk melihat siapakah Yesus di hadapan kita dan bagaimana Yesus itu hadir melalui panggilan murid sebagai penjala manusia.
Sebelum kita lebih lanjut merenungkan tentang kisah panggilan para murid menjadi penjala manusia, kita akan menyaksikan video singkat tentang penjala manusia, panggilan Yesus kepada murid-muridnya saat Yesus berada bersama murid-murid di tepi danau untuk memanggil para murid tersebut. Adik-adik yang terkasih, yang masih semangat dari rumah mengikuti sekolah minggu di hari Minggu pada pendalaman kitab suci yang minggu ketiga. Tadi adik-adik menyaksikan video tentang panggilan Yesus pada murid-muridnya di tepi danau. Jadi penjala ikan menjadi penjala manusia. Yesus memerintahkan Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam menebarkan jalannya. Tentu saja Simon protes kepada Yesus. Simon berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, tapi kami tidak menangkap apa-apa." Namun Yesus tetap menyuruh Simon untuk bertolak ke dalam, dan akhirnya mereka mendapatkan ikan yang banyak. Kalau tadi dalam video ada muncul tadi bagaimana Simon menjala ikan, begitu banyak mendapat ikan. Kisah panggilan para murid dalam Injil Lukas dan juga video yang kita saksikan tadi menggambarkan situasi panggilan kita dalam situasi apapun. Saat ini adik-adik yang sekolah minggu dari rumah, juga adik-adik Miss Dinar yang juga mengikuti sekolah minggu dari rumah, kita semua dipanggil untuk menjadi pelayan. Khususnya buat adik-adik Miss Dinar, panggilan untuk menjadi seorang Miss Dinar atau putra-putri altar ataupun menjadi pelayan iman. Nah, itu adalah panggilan yang mulia. Bukan hanya panggilan untuk menjadi pastor, menjadi suster, tetapi contoh konkret yang sudah adik-adik jalani sama ini, yaitu panggilan menjadi Miss Dinar atau putra-putri altar. Kita sebagai remaja sudah dipanggil ikut ambil bagian dalam tugas pelayanan di gereja. Sebagai Miss Dinar itu yang perlu kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan penuh sukacita. Walaupun saat ini situasi dalam pandemi COVID-19, pasti adik-adik remaja yang sebagai Miss Dinar punya kerinduan untuk menjadi pelayan di gereja, khususnya menjadi Miss Dinar. Pasti punya kerinduan. Nah, bagaimana saya ingin menjadi Miss Dinar, tapi kok belum bisa diizinkan untuk ikut terlibat di gereja. Tetapi panggilan saat saya sekarang berada di rumah, baik adik-adik yang sekolah minggu maupun adik-adik yang Miss Dinar, panggilan saya berada di rumah di tengah keluarga agar saya semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, yaitu bagaimana saya mengajak adik-adik saya atau kakak saya atau bersama-sama dalam keluarga untuk selalu lebih setia mendekatkan diri dengan Tuhan, yaitu dalam kesetiaan kita untuk selalu meluangkan waktu berdoa, membaca kitab suci, sehingga situasi pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Bagaimana kesetiaan saya berdoa dan juga kesetiaan saya mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming setiap hari Minggu, sehingga iman saya semakin diteguhkan. Dengan pelayanan saya di rumah, walaupun saya berada di tengah keluarga yang juga saya mengajak orang tua untuk bersama-sama mengikuti doa bersama di keluarga, bagaimana hal yang konkret saya menjadi pelayan di rumah, yaitu saya bersama-sama membantu pekerjaan orang tua. Saat ini adik-adik belajar dari rumah. Selain saya belajar online, bagaimana saya meluangkan waktu untuk membantu pekerjaan orang tua, meringankan pekerjaan bapak dan mama, memberes-beres rumah, membersih-bersih rumah. Itu contoh hal konkret. Terus jangan lupa buat adik-adik misioner semuanya, ingat semangat kita 2D 2K, doa, derma, kurban, kesaksian. Nah, yang itu perlu kita wujudkan dalam hidup kita sebagai anak-anak misioner. Nah,
di akhir renungan suster, bagaimana tadi kita menyaksikan video singkat panggilan Yesus kepada murid-muridnya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Buat adik-adik yang ada di rumah, menjadi panggilan yang utama, yaitu yang saat ini adik-adik jalani, yaitu menjadi seorang misioner. Maka perlu kita tetap sukacita menjadi seorang utusan Tuhan, menjadi pelayan di gereja. Mari kita bersama-sama tetap penuh sukacita untuk selalu bersukacita menjalankan tugas kita sebagai anak misioner. Terima kasih buat adik-adik semuanya. Salam misioner. Terima kasih Suster atas renungannya hari ini di pendalaman iman kita yang ketiga. Semoga adik-adik di rumah dapat diingat dan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, kita sudah ada di penghujung acara kita pada siang hari ini. Tapi adik-adik nggak boleh sedih karena minggu depan kakak-kakak dan tamu-tamu spesial lainnya akan kembali lagi. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Oke? Sekarang kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Suster. Silakan. Baik adik-adik, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, syukur dan terima kasih untuk Roh Kudus-Mu dan berkat-Mu yang membimbing kami dalam pertemuan pendalaman iman pada minggu ketiga. Tadi kami telah merenungkan bagaimana kisah panggilan para murid dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kami semua anak-anak-Mu, baik yang sekolah minggu maupun misioner juga, telah Engkau panggil untuk menjadi pelayan Tuhan di gereja, khususnya kami sebagai tugas anak-anak misioner. Mampukanlah kami agar kami tetap setia untuk menjalankan tugas kami, walaupun saat ini kami punya kerinduan untuk melayani. Namun situasi pandemi COVID-19 masih menyebar di dunia ini. Untuk itu kami mohon berkat-Mu agar kami semua tetap diberi kesehatan, dan juga semoga situasi ini cepat berlalu sehingga kami boleh menjalankan aktivitas kami kembali, khususnya kami akan selalu hadir di gereja menjadi pelayan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah buah karya-Mu, Pater Beter pendiri MSF. Topanglah di doa-Mu komunitas kami. Dukunglah di doa-Mu karya misi kami, pembawa pesan yang pemberani. Misionaris Bukit Saleh, lihatlah tunas-tunas muda penerus langkahmu, selalu siap sedia menjadi utusan sebagai misionaris dalam tarekat MSF. Diberkatilah buah karya